Ya, bisa kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Sayang sekali ini kita hubungan telepon kita terputus dengan Pak Arwani dan kami akan mencoba. Halo Pak Arwani. Ya, siap. Oh ya, sudah tersambung kembali Pak Arwani, silakan nih Pak. Tadi pertanyaan saya bahwa ini belum selesai, tetapi akibat dari kemarin sekarang ada pimpinan DPR tandingan yang kemudian didukung oleh P3 yang diketuai oleh Pak Romi seperti itu. Ya, ya inilah kalau akhirnya suasana yang saya katakan tadi lebih mengarah ke menang-menangan dan pokoknya akhirnya juga menular kan gitu loh. Ya menular gitu loh. Kita ingin membuat semacam berusaha sekeras mungkin agar semuanya mau duduk bareng gitu loh, mau duduk bareng. Kita lihat di 2004. Tapi benar tidak sih Pak ada yang mengatakan bahwa P3 ini akan mem-PT-UN-kan DPR? Ya, kita lihat nanti. Kita lihat sejauh mana. Tetapi terpikir sampai sejauh... Kan kita sudah sampaikan mosi tidak percaya. Ya kan kita sudah sampaikan, teman-teman juga sudah sampaikan yang soal mosi tidak percaya itu. Menurut saya begini ya. Saya kemarin ke daerah pemilihan ya, ketemu dengan beberapa tokoh masyarakat. Mereka sebenarnya meminta bahwa ya bagaimana sih di DPR ini yang namanya keinginan untuk memperkuat institusi, lalu di dalamnya hanya yang terjadi justru tadi pokoknya dan menang-menangan gitu loh, kalah-kalahan gitu loh. Ini tidak akan mungkin muncul penguatan institusi DPR itu nggak susah gitu loh. Karena apa? Karena di rumah tangga sendiri juga belum bisa terkonsolidir dengan rapi gitu loh. Lalu apa motifnya kalau kita terus bilang pokoknya gitu loh? Oke, undang-undang memang memberikan ruang gitu loh. Ya, undang-undang memberikan ruang, tetapi pemikiran kita ya yang harus kita sampaikan adalah bahwa ada tradisi gotong royong, ada kultur kita saling membantu ya. Dan tradisi politik kita, sejarah politik kita nggak pernah mengkonfirmasi bahwa yang namanya menang-menangan dan juga pokoknya di dalam parlemen itu bisa berjalan lancar. Itu sebenarnya yang menarik sih, bahwa sebenarnya memang tidak boleh ada menang-menangan ataupun ya memaksakan satu kehendak dalam DPR. Ya, saya sebenarnya agak capek bicara soal ini begitu ya. Kalau Anda tanya kepada saya betul-betul sebagai seorang ahli hukum, Anda hidup di DPR itu berdasarkan apa? Bagaimana organisasi DPR itu dibentuk? Bentuk berdasarkan undang-undang, karena itu perintah konstitusi. Oleh karena itu mesti tunduk dan taat pada konstitusi. Bertindaklah menurut konstitusi. Konstitusi. Apa yang digariskan oleh konstitusi? Tunduk dan taat pada konstitusi. Tunduk dan taat pada undang-undang yang mereka bikin. Karena itulah dasar dari kehidupan di kedewanan atau kehidupan DPR itu. Oke, kemudian itu sekarang ada pimpinan DPR tandingan. Ya, nah, untuk mengakomodasi musyawarah mufakat, tradisi gotong royong, kerjasama, tukar menukar pikiran, bla 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 yang kita menjadi warisan budaya dan macam-macam kita, itulah kita atur cara pengambilan keputusan di dalam DPR itu dengan dua cara, musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat, voting. Ya. Dan itu dikenal tidak saja dalam tradisi republik yang indah ini, republik yang kita cintai ini, tapi kita temukan dimanapun. Bahkan di Belanda itu orang merindukan musyawarah mufakat. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak lagi menggunakannya itu gitu ya. Oke, nah tapi melihat kondisi sekarang kan sudah ada pimpinan DPR tandingan, kemudian juga ada rencana P3 untuk mem-PT-UN DPR. Ini urusan apa lagi tanding menanding ini? Karena sudah ada mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh sejumlah. Nah, begini juga, ini juga saya kira kita mesti, mudah-mudahan ini hanya sekedar bagian dari mainan politik saja, bagian dari cara untuk menemukan kompromi, menemukan sesuatu yang genuine ya, yang menawan begitu ya. Sebab apa? Mosi tidak percaya itu tidak dikenal dalam sistem hukum tata negara kita. Oke. Apa barang ini nih? Kalau di dalam sistem hukum tata negara yang berdasarkan dalam sistem presiden parlementer, mosi tidak percaya adalah peranata tata negara. Pak di dalam Arwani, sistem hukum berarti sia-sia saja dikeluarkan mosi tidak percaya cuman itu. Kalau mereka ini merupakan bagian dari manuver, mainan, taktik, siasat dan macam-macam, mungkin saja. Pak Arwani? Ya.
Intinya kan teman-teman itu bekerja, ya. Tentu banyak ruang yang bisa dilakukan untuk menampung aspirasi, ya, menemui mitra, misalnya kan kita anggota DPR kan juga tidak terbatas ruang, misalnya harus di komisi atau di rapat-rapat tertentu, enggak kan? Kita bisa di dalam kesempatan yang lain. Saya kira nanti juga itu akan membuka ruang biar Nah, teman-teman. tetapi masih tidak percaya Ya. tadi itu bahwa itu sebenarnya tidak ada gunanya Pak seperti itu. Tapi begini, sebetulnya Ya. kalau saya bisa tambah ya Pak Arwani Ya, ya. saya kira semua perilaku politik ya selalu menimbulkan efek Ya. berguna atau tidak Oke. berguna, itu Jadi- selalu ada lah gitu loh. Baik. Tidak bisa Jadi- kita memvonis bahwa lalu pernyataan ini sama sekali nggak berguna, perilaku politik ini sama sekali nggak berguna. Saya kira orang akan selalu memberikan dua pandangan. Oh, sisi positifnya ini, sisi negatifnya ini. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman. Kita ini dipilih oleh jutaan, oleh sama kan, dipilih oleh juga oleh rakyat langsung gitu. Jadi posisi ini yang sebenarnya juga harus sama-sama didengar gitu loh. Baik. Itu yang saya selalu katakan bahwa kita punya konstitusi, kita punya aturan main, tetapi di atas segalanya kita punya keinginan untuk menjunjung tinggi, jangan menang-menangan, jangan pokoknya. Nah, kalau jangan menang-menang dan jangan Seorang pokoknya. presiden misalnya. Pak, terkait dengan konflik, kembali lagi kita ke konflik internal P3, jangan menang-menangan dan jangan pokok, itu tadi yang Pak Arwani berusaha untuk sampaikan Iya. terus. Tapi kita tahu bahwa hari ini kan ada tanggal 3, ada Muktamar Islah kan. Nah, sejauh mana kemudian Islah ini benar-benar akan tercapai, tidak ada lagi menang-menangan ataupun pokoknya di dalam internal P3 sendiri? Ya gini, kalau soal internal P3 ya memang kita harus melihat secara fair ya bahwa ada fakta surat dari Kementerian Hukum dan HAM ini yang juga menjadi salah satu pedoman ya, karena menjadi landasan, menjadi. Tapi kalau menurut aturan perundang-undangan Pak Arwani kan konflik internal partai itu diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Kalau tidak Iya. diselesaikan Mahkamah Partai, selesaikan di pengadilan negeri. Nah, selesaikan di pengadilan negeri. Ya, nanti kan soal Jadi apakah ini, ketika aduh. menilai Kemenkumham itu bisa diterima atau tidak kan silakan saja, kalau yang tidak bisa Subhanallah. menerima kan ke PT UN gitu. Oke, tetapi akan sama-sama berusaha, kedua kubu ini akan sama-sama berusaha dalam Muktamar Islah kali ini untuk benar-benar mencari jalan keluar agar tidak ada lagi drama-drama P3 berikutnya, Pak. Ya, saya kira seperti itu. Masing-masing punya istihad politik, tetapi semua ada ujungnya. Ya, Oke. ujungnya adalah ya kembali kepada peraturan perundang-undangan, ada undang-undang parpol, ya. Karena Ada sebenarnya juga para nanti- konstituen dari P3 juga mengharapkan agar para anggota Oh, dewan iya. yang sudah mereka pilih Ya, bisa betul, benar-benar betul. fokus Semuanya bekerja, ingin tidak agar- dipusingkan lagi ya, dengan semuanya agar tetap menjunjung tinggi ukhuwah, Oke. ya, dalam bingkai ukhuwah, dan juga tetap bekerja, yang jadi bupati, yang jadi eksekutif, yang di legislatif juga tetap bekerja. Saya kira semuanya tetap perbedaan pendapat ini tidak melupakan, tidak menafikan ya amanat rakyat yang dibebankan kepada kita. Kemarin kami juga pulang ke daerah pemilihan tetap lakukan langkah-langkah. baik. Jadi kita seperti bisa itu. berharap ya Pak, dari Muktamar Islah kali ini akan ada damai di P3. Saya kira dengan Tidak ada terbitnya damai. surat Kemenkumham Karena ini saya kira itu. juga menjadi salah satu pilihan ya, pilihan bahwa jalan ke depan itu sudah terhampar gitu. Oke, baik, saya sekarang waktu kita sudah habis. Tidak ada damai. Karena mereka tadi bilang Kemenkumham. Jadi ini sikat aja dulu, urusan berikut. Pokoknya kita bikin realitas dulu. Anda tidak suka pergi ke PTUN. Nah kalau begini, ini kan namanya perspektif pokoknya kuat-kuatan, adu menang, adu kalah, adu kuat macam-macam. Dan sampai kapan rakyat akan disuguhi dengan pemandangan seperti ini? Saya Baik. mesti bilang menyedihkan ya, menyebalkan, Oke. menyedihkan dan menyebalkan. Tetapi Pak Wagi itu tenang, kita harus melihat dulu seperti Iya. apa ini. Jangan ikut tensinya naik. seperti itu. Tidak, insya Allah Ya, saya tidak ini, naik, Pak, tapi begitu. ini Ya, menyebalkan. ya, politik. Baik, terima kasih Pak. Partai kami tentu memang harus dihormati ya. Oke. Ya, jadi insya Allah lah kita juga berharap semua ini akan bisa segera selesai. Selesai dan Kita ada yang kalah tidak dan ada yang selalu menang. diam diri, tetapi ikhtiar untuk bisa segera bersatu Baik. itu terus kita lakukan. Kami menantikan Kita itu mohon Pak Arwani. doanya lah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi Berita 1. Terima kasih juga Pak Margarito sudah Baik, terima hadir kasih banyak. di sini dan Tapi pemirsa. saya berharap mudah-mudahan mereka bisa ketemu. Oke. Amin. Jangan Terima kasih, pakai Mas. Ya, terima itu kasih ya. banyak. Oke. Baik-baik Baik. supaya bangsa ini menjadi sehat.
Nah itu harapan bersama. Pemirsa, saat lagi kami akan kembali dengan Jurnal Pagi dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama Jurnal Pagi Berita 1.